Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Hari Raya Paskah berdasarkan Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai 9. Kebangkitan Kristus dan kebangkitan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pernah diceritakan tentang seorang artis terkenal dari Prancis bernama Eva Lavalier. Sekalipun terkenal, namun dia tidak bahagia dan merasakan bahwa semua orang tidak menghargainya. Bahkan Tuhan juga mungkin sudah meninggalkan dia. Pada suatu malam, ia pergi ke suatu jembatan di sungai Seine yang membelah kota Paris. Dia ingin membunuh diri dengan melompat dari atas jembatan itu. Ketika ia sedang bersiap-siap untuk membunuh diri, tiba-tiba seorang pemuda lewat. Orang itu menyapanya dengan ramah. Dia mengatakan bahwa dirinya adalah salah satu pengagum berat sang artis tersebut. Dia merasa beruntung bahwa dia bisa bertemu secara pribadi dengan artis tersebut. Orang itu lalu menjelaskan bahwa setiap kali menonton lakon-lakon yang diperankannya, dia merasa diteguhkan untuk melanjutkan hidup. Sesudah percakapan tersebut, pemuda itu meninggalkan dia sendirian lagi. Artis itu terhenyak. Ternyata peran-peran yang dilakoninya telah memberikan kekuatan kepada orang-orang lain untuk tetap melanjutkan hidup sekalipun mereka mengalami kesulitan. Dia pun akhirnya batal membunuh diri dan berdoa, "Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengirimkan orang tepat pada waktunya sehingga aku tidak lagi melanjutkan rencanaku untuk membunuh diri." Atau mungkinkah Engkau sendiri yang telah datang untuk menegur aku agar aku bangkit dari kelemahan-kelemahanku? Paskah berarti bangkit dari keputusasaan dan hidup baru di dalam pengharapan. Saudara-saudari terkasih, kisah tentang kebangkitan Yesus sebagaimana kita dengar dalam Injil sesungguhnya penuh dengan ajaran-ajaran teologis. Injil tidak mengatakan berapa banyak perempuan yang pergi ke kubur Yesus pada hari pertama minggu itu dan ketika hari masih gelap, serta apa reaksi mereka ketika melihat pintu kubur sudah terbuka. Sebaliknya, penginjil Yohanes menonjolkan Maria Magdalena. Ketika melihat pintu kubur terbuka, Maria Magdalena tanpa berpikir panjang langsung berlari pulang untuk memberitahukan hal itu kepada Petrus dan murid lain yang dikasihi Yesus. Dia mengatakan kepada mereka bahwa mayat Tuhan telah diambil dari kubur. Mendengar berita itu, Petrus dan murid yang lain itu, yang seturut tradisi adalah Yohanes, berlari menuju kubur. Tetapi murid yang lebih dahulu tiba di kubur bukannya Petrus, melainkan Yohanes. Yohanes menjenguk ke dalam kubur dan melihat kain kafan ada di tanah, tetapi tidak masuk ke dalamnya untuk menghormati Petrus yang akan tiba kemudian, karena Petrus adalah ketua para rasul. Ketika tiba, Petrus tidak lagi menjenguk, melainkan langsung masuk ke dalam kubur. Di dalam kubur itu, dia melihat bahwa kain kafan maupun kain peluh berada dalam keadaan terlipat. Akan tetapi, kain-kain itu tidak terletak pada tempat yang sama, melainkan terpisah satu dari yang lain. Setelah beberapa saat, murid yang lain pun masuk. Dia melihat apa yang terjadi dan langsung percaya. Ada dua alasan mengapa dia langsung percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Pertama, mayat Yesus pasti tidak dicuri, karena semuanya sangat teratur dan rapi. Kedua, Yesus tidak lagi berada di sana. Kemudian Injil ditutup dengan satu catatan,
yang mengeritik tindakan kedua murid itu. Sekiranya mereka percaya kitab suci yang berulang kali meramalkan wafat dan kebangkitan Mesias, mereka tidak perlu berlari ke kubur ketika mendengar berita dari Maria Magdalena. Mereka mesti langsung percaya bahwa Yesus Sang Mesias sudah bangkit dari antara orang mati, karena Yesus telah berulang kali meramalkan hal tersebut. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita merayakan kebangkitan Kristus. Pesta ini menjadi berarti bagi kita kalau pada hari ini juga dan hari-hari selanjutnya kita bangkit dari kelemahan-kelemahan, dari pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan, dari keputusasaan, dari nasib gelap yang mungkin menimpa hidup kita, dari kebiasaan-kebiasaan yang kurang bagus, dari keterpurukan-keterpurukan yang kita alami. Semoga berkat rahmat kebangkitannya, kita pun turut dibangkitkan bersama Kristus. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.